Jika teman-teman ijazahnya memang sampai SLTA, berarti teman-teman akan punya 3 ini ya, 1, 2, 3. Tapi kalau teman-teman ijazah S1, teman-teman akan punya 4 ya, berarti ada tambahan untuk ijazah S1. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan menjelaskan kepada teman-teman terkait pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2024, yaitu dengan teman-teman kode R2L dan R3L tentunya. Nah, ketika teman-teman login ke situs SSCHSN, nanti akan muncul ya, selamat nama teman-teman Anda lulus seleksi P3K tahun 2024. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup ya, bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan PASN? Ini kita jawab iya ya. Nah, di sini teman-teman silakan ya, Mimin sampaikan sekali lagi. Sebelum teman-teman melakukan pengisian daftar riwayat hidup, yang pertama teman-teman lakukan itu adalah melihat pengumuman instansi ya. Karena di instansi tertentu itu akan muncul terkait dokumen yang diunggah ya. Kemudian jangan lupa juga baca buku pengisian DRH-nya. Jadi sebelum teman-teman melakukan pengisian DRH, Mimin sampaikan sekali lagi, baca pengumuman instansi terkait dokumen persyaratan yang diunggah. Karena setiap instansi punya persyaratan yang mungkin berbeda ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman silakan klik buku panduan pengisian DRH ya. Ini muncul linknya. Ini masih menggunakan DRH tahun 2023 saat ini yang disampaikan BKN, tapi ini tidak berbeda jauh ya. Jadi teman-teman silakan klik ini ya, buku petunjuk pengisian DRH yang 2023 ini. Nah, ketika teman-teman download nanti akan tampilannya seperti ini, akan ada buku pengisian DRH. Nah, kali ini kita akan mulai di sini ya, tapi Mimin tidak jelaskan secara detail karena ada beberapa data pribadi. Yang Mimin akan sampaikan itu adalah yang riwayat pendidikan ya. Jadi caranya adalah teman-teman silakan isi di sini adalah pengisian daftar riwayat hidup, silakan diklik. Nah, di sini Mimin hanya akan menjelaskan di part atau bagian teman-teman melakukan pengisian di riwayat pendidikan ya. Jadi di sini di pendidikan nanti akan muncul, pastikan Anda mengisi data riwayat hidup dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi setelah teman-teman mengisi ini, teman-teman kan nanti akan melakukan pencetakan daftar riwayat hidup ya. Jadi pastikan data yang teman-teman input itu sudah sesuai. Nah, di sini teman-teman Mimin akan menjelaskan terkait proses pengisian di bagian riwayat pendidikan ya. Yang Mimin contohkan hanya di bagian riwayat pendidikan. Nah, di sini akan muncul pendidikan di dalam dan di luar negeri. Nah, sebelum ini, pastikan teman-teman membaca buku petunjuknya ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan, yaitu. Jadi ini adalah yang perlu teman-teman pahami sebelum teman-teman melakukan pengisian ya. Yang pertama adalah isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda ya. Jadi kita mengisi ini adalah mulai dari jenjang terkecil yaitu dimulai dari SD. Jadi teman-teman perlu mengisi itu. Kemudian untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMA, SLTA, SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Jadi kalau teman-teman sudah mengisi jenjang SD, misalnya teman-teman pilih nanti jurusannya sesuaikan ya. Misalnya kalau SD masukkan saja di sini sekolah dasar ya. Kalau teman-teman lulusan SMP-nya tahun-tahun yang lama masih SLTP namanya ya. Jadi masukkan SLTP. Atau ketika itu masih SLTA ya sebelum berubah menjadi SMA misalnya. Jadi sesuaikan dengan yang ada di ijazahnya masing-masing. Jadi ini sudah cukup jelas ya. Kemudian yang ketiga, untuk tingkat pendidikan SMA, masukkan nama jurusan SMK. Ini sudah jelas juga, misalnya akuntansi, teknik komputer jaringan, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan masukkan sesuai dengan ijazah SMK-nya. Kemudian untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Ya, jadi teman-teman sesuaikan. Kemudian berikutnya adalah Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Maksudnya adalah setelah kita tambah ya di bagian ini kita tambah
itu kita masih bisa ubah atau kita hapus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kesalahan, silakan diubah ya, silakan diklik diubah, atau nanti teman-teman bisa klik juga hapus ya, ini juga bisa. Nah, kemudian di sini jika sudah selesai mengisi daftar riwayat pendidikan dan khusus, klik tombol selanjutnya. Ini kalau kita sudah selesai. Kemudian, gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Ya, ini adalah poin yang harus dipahami. Kemudian, ada hal yang perlu teman-teman pahami ya di sini ya. Adalah perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi ya. Jadi teman-teman sudah bisa paham ya. Maksud dari pernyataan ini adalah misalnya kalau kasusnya di sini adalah teman-teman itu adalah S1 ya saat ini ketika melamar formasi menggunakan ijazah S1. Jadi teman-teman tidak bisa menambahkan ijazah S2 kalau teman-teman memiliki ijazah S2. Karena yang akan digunakan yang dianggap tertinggi itu adalah ijazah yang teman-teman gunakan ketika melamar formasi kemarin. Jadi kalau kemarin ngelamarnya dengan formasi ijazah S1, ya itulah yang bisa digunakan. Ya tidak bisa menambahkan ijazah S2 walaupun teman-teman punya ijazah S2 di sini. Atau misalnya teman-teman itu punya dua ijazah ya. Jadi di sini sudah dicontohkan sebenarnya ya. Misal pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1, Sistem Informasi ya, S1 SI. Lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal. Ini nggak bisa, itu yang pertama ya. Karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Karena yang dipakai itu adalah ijazah ketika teman-teman melamar, ya. Kecuali teman-teman kemarin ngelamarnya misalnya dari posisi S2, ya. Atau jika peserta memiliki dua degree S1, nah atau ada double degree ya, teman-teman kuliah punya dua jurusan yang berbeda, lulus S1 dengan dua gelar yang berbeda misalnya. Itu juga tidak dapat ditambahkan ya. Misalnya S1-nya manajemen, ditambah lagi ya. Jadi ada S1 SI, Sistem Informasi, teman-teman mau nambahkan S1 manajemen itu juga tidak bisa. Ini akan gagal juga di input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa paham ya. Jadi untuk pendidikan ya teman-teman sudah pahami bahwa ini dimulai dari jenjang yang paling kecil dari SD. Jadi kalau teman-teman itu memang hanya ijazah lulusannya SD, teman-teman cukup nambahkan SD. Tapi kalau teman-teman lulusan SMP, berarti SD dan SMP. Kalau teman-teman lulusan SMA, seperti ini misalnya ya, teman-teman tinggal tambahkan saja berarti di sini yang kita perlu tambahkan itu adalah SMP dan SD. Ya, teman-teman bisa tambahkan di sini. Misalnya kita pilih sekolah dasar, jurusannya di sini sekolah dasar. Jadi teman-teman silakan pilih, nanti akan muncul ya sekolah dasar. Nama sekolahnya misalnya SD Negeri 1 contoh ya. Teman-teman silakan sesuaikan. Nah, lokasinya ini diisi secara autocomplete ya. Jadi teman-teman cukup ketikkan beberapa kata sesuai dengan kota tempat ijazah teman-teman keluar. Misalnya di sini ijazahnya di Kota Lampung Tengah ya misalnya ya. Nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman, pastikan sesuaikan, masukkan kotanya. Kemudian akreditasinya, misalnya kalau akreditasinya A, silakan isi dengan A ya, akreditasinya ketika teman-teman lulus ini ya. Tapi kalau teman-teman tidak tahu ketika lulus itu berapa, bisa menggunakan tanda strip. Kemudian nomor ijazahnya DN sekian-sekian misalnya ya, teman-teman silakan sesuaikan dengan ijazahnya. Kemudian untuk tanggal ijazahnya juga teman-teman silakan sesuaikan. Nah, misalnya ini adalah lulusan tahun 2005 ya. Nama pejabat penandatangan ijazah ini adalah kita menyesuaikan pejabat ketika itu sebagai penandatangan ijazahnya ya. Misalnya adalah kepala sekolah kita ya. Misalnya namanya adalah DRS misalnya. Misalnya DRS Jumadi misalnya ya. Nah, ini teman-teman silakan simpan kalau sudah selesai ya. Jadi nanti teman-teman di sini sudah punya jenjang pendidikan tingkatnya yang terendah adalah sekolah dasar. Nah, satu lagi adalah teman-teman ketika kemarin mengisi administrasi ini sudah muncul secara otomatis ya. Ini penanda bahwa kemarin teman-teman melamar itu dari formasi dengan ijazah apa ya. Jadi ini secara default itu sudah muncul ya. Akan muncul ijazah yang teman-teman gunakan untuk melamar formasi yang
teman-teman dinyatakan lulus ini ya, ini sudah terisi secara otomatis. Nah, kemudian juga untuk SMP ya, sama teman-teman silakan tambah di sini ya. Teman-teman silakan tambah saja di sini. Misalnya adalah teman-teman itu SLTP. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan SLTP ya. Untuk di jurusannya teman-teman pilih SLTP. Kalau dulunya nama sekolah SMP-nya adalah SLTP ya. Tapi kalau nama sekolahnya sudah SMP, sesuaikan ya. Nah, ini kan sudah disampaikan di poin yang satu ini ya, teman-teman silahkan ini jurusannya ngikutin ini ya, bisa pilih ini. Kemudian di sini nama sekolahnya misalnya SLTP, teman-teman bisa isi ya, sorry, SLTP 2 Andarjaya misalnya ya, teman-teman bisa isi. Ini adalah di Lampung Tengah misalnya ya. Ini akreditasinya A, kalau teman-teman misalnya tahu ya. Ini kita isi, kemudian tanggal ijazah silakan diisi ya, menyesuaikan. Teman-teman bisa pilih tahunnya di sini ya, misalnya adalah 2008 misalnya ya. Ini contoh ya. Nah, kemudian penandatanganannya misalnya DRA Sumiyati misalnya. Nah, kemudian teman-teman simpan. Nah, jika teman-teman ijazahnya memang sampai SLTA, berarti teman-teman akan punya tiga ini ya, satu, dua, tiga. Tapi kalau teman-teman ijazah S1, teman-teman akan punya empat ya, berarti ada tambahan untuk ijazah S1. Begitu juga dengan kursus ya, di sini sebenarnya teman-teman bisa lihat untuk di bagian kursus ya. Tapi kalau riwayat kursus ini kalau teman-teman tidak ada, memang tidak perlu diisi, tidak apa-apa ya untuk di bagian kursus. Ya, kalau teman-teman memang ada, silahkan diisi nama jenis kursusnya apa, penyelenggara kursusnya yang mana ya, kemudian jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, ada jumlah jamnya ya, biasanya di belakang sertifikat khusus ada beberapa JP yang teman-teman dapat, kemudian tempat pengeluar sertifikat, kemudian di institusi penyelenggaranya diisi ya. Jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan jenis kursus ya, jadi kalau jenis kursus ini tidak ada, misalnya, maka form ini tidak bisa diisi ya. Kita akan contohkan. Nah, kalau teman-teman ketik pegawai misalnya, di sini akan muncul pegawai atau biasanya misalnya bahasa ya. Teman-teman bisa tulis misalnya di sini bahasa Inggris ya. Ini akan muncul ya jenis kursusnya. Teman-teman bisa ketik atau teman-teman bisa isi misalnya komputer ya, misalnya diklat operator komputer, khusus komputer, latihan sistem pendidikan komputer, training. Nah, ini bisa teman-teman isi. Nah, ini adalah untuk pengisian daftar riwayat pendidikan ya. Jadi teman-teman pastikan membaca petunjuk dari DRH-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini nanti setelah selesai baru teman-teman lanjutkan ke pengisian yang lain ya. Dari tadi perorangan, kemudian pendidikan, keluarga ya, dan yang lain-lainnya. Sampai nanti selesai cetak DRH dan melakukan upload dokumen. Demikian informasi yang Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.